Dalam era perang dagang sejak tahun 2018 Amerika versus Tiongkok, Indonesia memang menyatakan netral terhadap keduanya, namun condong ke Tiongkok untuk proyek dan condong ke Amerika untuk hutang. Itu adalah strategi luar negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Amerika menawarkan akses ke jaringan perdagangan global, aliansi internasional, persenjataan, dan jaminan keamanan dengan sejumlah syarat. Itu disebut military approach. Di sisi lain, Tiongkok menawarkan pertumbuhan ekonomi tanpa syarat apapun selain bunga pinjaman dan off-taker barang hasil produksi tadi yang kebanyakan adalah bahan tambang. Kemudian membangun infrastruktur jalanan, perdagangan barang kebutuhan pokok, pertukaran budaya dan pendidikan, dan itu disebut economic approach. Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan Amerika dan Tiongkok. Namun saat ini semua itu kebijakannya tergantung pada pemimpin atau ruler pengendali Indonesia. Yang pasti kedua negara pernah mengacaukan Indonesia dan pernah membangun Indonesia juga. Kita bahas lebih dalam tentang Indonesia. Indonesia secara teknis sesungguhnya ancaman itu datangnya terbanyak dari dalam negeri dengan 1.300 suku bangsa, dengan 700 bahasa, dengan 18.000 pulau. Persatuan dan kesatuan adalah masalah rumit di Indonesia yang mengingat dalam 100 tahun terakhir ada lebih 100 kerajaan kecil-kecil di Indonesia yang sangat sulit dipersatukan atau untuk mempertahankan keberadaannya sulit sekali atas kendali luasnya wilayah dan beragamnya etnis, bahasa, dan keyakinan. Posisi Indonesia dikenal dengan istilah posisi silang atau crossroad antara Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik, dan Lautan Hindia. Maritime trade adalah central partnya Indonesia sejak dulu kala, sejak abad keempat dari perdagangan India, dari perdagangan Timur Tengah, dan Tiongkok bertemu. Kita menengok ke Indonesia sekarang. Beijing dan Washington selalu tarik ulur memperebutkan Indonesia. Kita bukan bicara 10 tahun terakhir, namun sejak awal kemerdekaan Indonesia, keduanya sudah punya mata ke Indonesia. Di awalnya masalah ideologi yang membuat Indonesia diincar dua negara besar itu antara komunis dan demokrasi pihak barat. Awalnya hingga Orde Baru berkuasa di mana dipastikan Amerika lah yang memegang kendalinya. Kemudian kita tahu dalam 10 tahun terakhir Tiongkok menjadi mitranya Indonesia. Dalam era perang dagang sejak tahun 2018 Amerika versus Tiongkok, Indonesia memang menyatakan netral terhadap keduanya, namun condong ke Tiongkok untuk proyek dan condong ke Amerika untuk hutang. Itu adalah strategi luar negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Amerika menawarkan akses ke jaringan perdagangan global, aliansi internasional, persenjataan, dan jaminan keamanan dengan sejumlah syarat. Itu disebut military approach. Di sisi lain, Tiongkok menawarkan pertumbuhan ekonomi tanpa syarat apapun selain bunga pinjaman dan off-taker barang hasil produksi tadi yang kebanyakan adalah bahan tambang. Kemudian membangun infrastruktur jalanan, perdagangan barang kebutuhan pokok, pertukaran budaya dan pendidikan, dan itu disebut economic approach. Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan Amerika dan Tiongkok. Namun saat ini semua itu kebijakannya tergantung pada pemimpin atau ruler pengendali Indonesia. Yang pasti kedua negara pernah mengacaukan Indonesia dan pernah membangun Indonesia juga. Kita bahas lebih dalam tentang Indonesia. Indonesia secara teknis sesungguhnya ancaman itu datangnya terbanyak dari dalam negeri dengan 1.300 suku bangsa, dengan 700 bahasa, dengan 18.000 pulau. Persatuan dan kesatuan adalah masalah rumit di Indonesia yang mengingat dalam 100 tahun terakhir ada lebih 100 kerajaan kecil-kecil di Indonesia yang sangat sulit dipersatukan atau untuk mempertahankan keberadaannya sulit sekali atas kendali luasnya wilayah dan beragamnya etnis, bahasa, dan keyakinan. Posisi Indonesia dikenal dengan istilah posisi silang atau crossroad antara Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik, dan Lautan Hindia. Maritime trade adalah central partnya Indonesia sejak dulu kala, sejak abad keempat dari perdagangan India, dari perdagangan Timur Tengah, dan Tiongkok bertemu. Kita membahas dalam pra kemerdekaan.
Sebelum VOC mencapai Indonesia di abad 16, wilayah Nusantara pernah dikuasai kerajaan besar yang berhasil menyatukan sebagian wilayah Nusantara hingga menjadi wilayah yang sangat besar yang bernama Nusantara. Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga abad ke-14. Juga ada kerajaan Kediri di abad ke-9 hingga 13. Kesultanan Malaka di abad 14-15. Kemudian yang paling berpengaruh besar adalah di abad 13 hingga 16. Dia adalah kerajaan Majapahit. VOC masuk di awalnya adalah pedagang tembakau, karet, gula, opium. Diekspor semua di bawah kelolaan perdagangannya. Dalam 200 tahun, VOC mengkapalkan lebih dari 15.000 pelayaran dengan mengangkut lebih 25 juta ton rempah komoditi senilai 2,5 triliun dolar Amerika dalam nilai sekarang. Karena korupsi, perusahaan VOC bangkrut di tahun 1800-an, diambil alih oleh kerajaan Belanda akhirnya, di mana wilayah Indonesia yang membuat Belanda akhirnya menjadi negara maju dengan mengindustrialisasikan bahan baku setengah jadi dari Indonesia. Perang Dunia Kedua menjadi berkah buat Indonesia karena Indonesia dengan berani memerdekakan diri dan mengklaim kembali semua wilayah jajahan Belanda dan mengambil alih industri asing, dinasionalisasikan. Yang semula adalah membuat kaya Belanda, ada 246 perusahaan milik Belanda diambil alih oleh Indonesia dan dinasionalisasikan sejak kemerdekaan hingga tahun 1957. Seperti perusahaan dagang Belanda, NHM, Eskomto Bank, Royal Dutch Shell. Walaupun mengelola aset dan bisnis besar, sisa-sisa perusahaan Belanda, ternyata ekonomi Indonesia ambruk karena Soekarno terlalu bermain keluar dalam kancah internasional untuk memposisikan Indonesia sebagai global player. Soekarno lupa membangun berkelanjutan secara ekonomi di dalam negerinya. Di tahun 1960-an di mana masyarakat itu sangat miskin dan tidak terurus, inflasi demikian tinggi, barang-barang mahal dan langka, terutama kebutuhan utama rakyat seperti pangan dan kesehatan, infrastruktur distribusi pangan dan kesehatan tidak ada. Semua hanya sisa-sisa Belanda. Indonesia tidak pernah membangun baru atau menambah. Dalam masa transisi menggulingkan Soekarno, setidaknya 500.000 warga sipil korban atas nama pemberantasan PKI. Kemudian militer mengambil kekuasaan dan membentuk Orde Baru. Soeharto di tahun 1968 dengan cepat membangun ekonomi dengan model ekonominya dipercayakan pada mafia Berkeley yang mempromosikan pasar bebas dan kapitalisme. Dengan fokus utama para mafia Berkeley ini adalah menurunkan inflasi. Apakah benar inflasinya menjadi turun? Adakah intervensi negara lain dalam keruntuhan Soekarno? Adakah intervensi mengelola negara di era Soeharto? Benarkah Amerika yang mengendalikan Orde Baru? Kita lanjut. Peace.